Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Teladan dari seorang Raja Daud. Setelah Raja Daud yang penuh sukacita sambil menari memimpin orang-orang pilihan dari umat Israel untuk memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, dalam pasal selanjutnya Tuhan Allah memberitahukan tentang janji baik bagi keluarga dari Raja Daud sendiri dan janji Tuhan Allah tentang kerajaan dari Raja Daud yang nantinya akan diberkati oleh Tuhan Allah. Janji ini Tuhan Allah sampaikan kepada Nabi Nathan dengan maksud agar Nabi Nathan pergi menjumpai Raja Daud dan menyampaikannya. Janji yang di dalamnya Tuhan Allah ingin bukan Raja Daud, tetapi keturunan dari Raja Daudlah yang akan membangun rumah bagi Tuhan Allah. Selain itu, Tuhan Allah juga mengingatkan kepada Daud bagaimana Tuhan Allah memanggil Raja Daud yang awalnya seorang gembala biasa sampai ia menjadi raja. Keamanan bahkan kerajaan dari keturunan Raja Daud juga dijanjikan akan dikokohkan oleh Tuhan Allah. Berkat yang lain adalah kasih setia dari Tuhan Allah yang Tuhan Allah sudah nyatakan kepada Raja Daud akan juga dinyatakan kepada keturunan dari Raja Daud. Begitu terberkatinya Raja Daud dan keluarga serta kerajaan yang akan diteruskan oleh keturunan dari Raja Daud ini. Tetapi mari lihat respon dari Raja Daud. Apa yang dilakukannya setelah mendengar janji itu? Di ayat yang telah kita baca, Raja Daud masuk ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan. Respon pertama, ia diceritakan tidak melakukan hal atau kegiatan lain, bercerita kepada keluarga atau bawahannya, tetapi ia menghadap Tuhan terlebih dahulu. Matthew Henry berpendapat begini, tidak diragukan lagi dia menyambut Nathan dengan sangat ramah dan penuh hormat sebagai utusan Allah. Tetapi tanggapannya kepada Allah disampaikannya sendiri dan tidak dikirimnya melalui Nathan. Begitu Daud menerima pesan, selagi kesan-kesan tentangnya masih segar, dia segera menarik diri untuk memberikan balasan. Raja Daud pada waktu itu langsung menemui Tuhan Allah tanpa menunggu atau melakukan hal yang lain. Raja Daud tahu bahwa janji itu berasal dari Tuhan Allah, meski didengarnya janji itu dari Nabi Nathan. Tetapi karena janji itu dari Tuhan Allah, maka rasa syukur atau rasa terima kasih itu langsung dinaikkan kepada Tuhan Allah, bukan kepada yang lain. Dari sini kita sama-sama belajar dari Raja Daud bahwa ketika kita menerima sesuatu atau apapun itu dari Tuhan, berkat, sukacita, mari temui Tuhan terlebih dahulu. Ungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan sebaliknya, melakukan hal yang lain terlebih dahulu dan rasa syukur itu ditunda untuk diungkapkan kepada Tuhan secara langsung. Ambil waktu, ambil momen khusus, dan kalau memungkinkan ke tempat di mana kita bisa secara pribadi mengungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan. Tempat di mana kita tidak diganggu oleh hal yang lain atau orang lain. Selanjutnya,
Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Raja Daud kepada Tuhan Allah. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Raja Daud sadar, ia dengan semua jasa yang telah dilakukannya, ia tetaplah bukan siapa-siapa. Keluarganya yang adalah keturunan dari suku kerajaan, dan memang Tuhan Allah menghendaki keturunan keluarganya lah yang akan meneruskan kerajaan. Tapi apakah itu adalah alasan bagi Raja Daud untuk menyombongkan hal itu? Atau menyombongkan keluarganya? Tidak. Ia tidak melakukannya. Baginya, keluarganya juga tidak ada apa-apanya. Ia menyadari apa yang ia dapat, apa yang dilakukannya, apalagi janji yang ia terima dari Tuhan Allah, bukanlah karena kehebatannya. Allah lah yang membuat dan memberikannya kepada Raja Daud. Sebuah sikap yang dapat kita teladani lagi dari seorang Raja Daud, bahwa sehebat atau sebaik apapun kita dan sebanyak apapun yang kita miliki, harus kita akui bahwa itu bukan karena kekuatan kita, bahwa itu bukan karena kehebatan kita sehingga kita bisa memilikinya, tetapi dari Tuhan Allah. Karena itu wajib bagi kita untuk merendahkan hati kita, menyadari keberadaan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, dan mengucapkan syukur, mengungkapkan rasa syukur atas apa yang telah kita terima dari Tuhan. Mari belajar dari Raja Daud. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa ketika kami menerima sesuatu atau apapun itu dari Engkau Tuhan, hal pertama atau yang paling utama yang harus kami lakukan adalah datang kepadamu Tuhan, mengungkapkan rasa syukur itu kepada Engkau, karena Engkaulah yang layak menerima rasa syukur itu. Dan kami juga disadarkan bahwa kami dengan segala yang kami punya, dengan segala yang telah kami lakukan, sebenarnya itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua adalah pemberian Tuhan kepada kami. Dan wajib bagi kami untuk mengungkapkan rasa syukur, untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Biarlah ini boleh menyadarkan dan mengingatkan kami selalu. Ampuni Tuhan untuk semua dosa yang telah kami lakukan menyakiti hati suci-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.